Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara yang sangat menarik dan sangat dikenan Tuhan, yaitu bagaimana kita menggantungkan segala harapan kita kepada Tuhan melalui doa, dan kita memberikan telinga dan hati kita untuk mentaati firman Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Terlebih dahulu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus, memberkati umat-Mu dimanapun saat ini berada. Biar kasih setia Tuhan, biar damai sejahtera turun kepada mereka, biar damai Natal menyertai mereka, biar suasana Natal saat seperti ini, Tuhan Engkau memberkati, memberikan damai di hati, menyertai setiap anak-Mu dimanapun mereka berada, memberikan Tuhan, yaitu sukacita, supaya pada Natal ini mereka, Tuhan, boleh mendapatkan jawaban di dalam doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang dalam permasalahan, persoalan, sakit penyakit, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, suasana Natal tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Kalau kita melihat bagaimana mal-mal atau plaza atau hotel-hotel, dia sudah memasang yaitu suasana Natal, hiasan Natal sejak bulan November. Jadi di sini kita harus merenungkan kembali. Kita tidak perlu juga mengikuti untuk merias Natal berkelebihan, tetapi kita perlu menghiasi diri kita, hidup kita, yaitu hiasan Natal di dalam perbuatan baik, di dalam karakter kita, di dalam sifat kita, di dalam etika dan sopan santun kita. Terutama mari kita menghormati orang tua kita, pemimpin kita, itu nomor satu. Karena disitulah nanti berkat Tuhan akan dicurahkan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita harus rukun dan bersatu. Disitulah berkat Tuhan akan diperintahkan datang. Sebab itu saudara, itulah kalau kita tahu kenapa. Karena kita adalah bagian dari berkat itu sendiri. Kemanapun kita pergi, pasti berkat itu menyertai kita, sehingga kita tidak perlu lagi mengejar berkat, karena berkat mengejar kita. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Demikianlah pembacaan ayat pada pagi hari ini, sehingga Maria merenungkan apa arti salam itu, yaitu Natal dimulai dari salam, yaitu dari malaikat Tuhan kepada Maria, yaitu malaikat Gabriel memberikan salam. Salam artinya salam damai sejahtera. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dimanapun kita pergi, kita harus memberikan salam itu kepada banyak orang. Sehingga kita memberikan salam, maka salam damai itu turun ke atas di mana kita menyampaikan salam itu. Sebab itu kita dimanapun pergi, saudara, kita disertai berkat karena kita adalah bagian dari berkat itu. Mari kita pergi bukan cari masalah, kita pergi bukan bertengkar dan berdebat. Kita pergi untuk memberikan damai sejahtera melalui salam kita kepada mereka dan memberitakan firman-firman yang menguatkan, menghibur, supaya pada suasana Natal ini semua kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk pergi memberikan salam kepada orang-orang di mana mereka jumpai, yaitu ke kota ataupun ke rumah. Ketika salam itu diterima orang, maka salam itu ada pada orang itu. Ketika salam itu ditolak, maka salam itu kembali kepada kita. Natal itu marilah bersalam-salaman. Artinya di sini yaitu memberikan damai sejahtera, jangan mengungkit masa lalu, persoalan, ya, pertengkaran, perselisihan itu harus ditinggalkan dan kita harus membuka lembaran baru, yaitu salam damai.
Ketika kita bicara tentang salam damai, maka saudara, kita harus mencabut semua duri-duri persoalan, duri sakit hati, ya duri dendam, kekecewaan. Kita harus cabut supaya damai itu tetap menyertai kita dan memberkati orang lain. Ketika Gabriel berjumpa dengan Maria, dia memberikan salam itu, sehingga kemudian Maria itu bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Karena kata salam itu bukan sekedar basa-basi atau sapaan, tetapi punya arti sendiri. Sehingga hari ini sebagai orang percaya, kita mungkin tidak bisa memberi seseorang berkat uang atau hal-hal secara benda atau materi. Namun minimal kedatangan kita jangan menyusahkan orang, jangan mengambil berkat orang, saudara. Tetapi kita memberikan salam kepada mereka, bukan satu sapaan, tapi memberikan salam damai, dan mungkin juga membagikan sedikit firman atau ayat tanpa kita mengganggu lagi aktivitas dan pribadi mereka. Apalagi mesti tanya anak, terus kita nawarkan barang, terus mungkin kita mau pinjem saudara, atau kita mau numpang makan dan minum, itu harus dihilangkan. Sehingga arti salam itu bisa melekat kepada banyak orang. Dan bila perlu ketika kita memberikan salam, saudara, mungkin kita memberikan sedikit hadiah kado. Mungkin kita memberikan permen sedikit untuk anaknya. Kalau tidak, mungkin kita membungkus sesuatu lah kecil. Mungkin itu kue mari atau apa sedikit untuk membagikan kepada anak-anaknya. Tapi yang pasti jangan di luar dari bungkusnya, tetapi harus bersama dengan bungkusnya. Supaya kalau ada apa-apa, jangan sampai kita dituntut. Karena mungkin kalau kita bongkar, terus kita isi, ternyata dalamnya ada sesuatu yang salah, dianggap kita yang masuk. Sehingga kalau kita bungkusnya dari pabrik itu, kemasannya untuk makanan-makanan ringan, kita berikan, maka itu jauh lebih aman. Sebab itu di dalam kekristenan kita tidak boleh lagi bertengkar. Di dalam kekristenan kita harus memberikan damai. Dikatakan dalam kitab Matius pasal 5 ayat 9, gak usah dibuka. Berbahagialah orang yang membawa damai. Disebut berbahagialah orang, ya mereka berbahagia, yaitu yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Arti anak-anak Allah ini berarti saudara, kita ini diadopsi Tuhan, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah harus pergi manapun juga membawa damai. Jangan lagi perselisihan, adu domba, gosip, sudah dibuang semuanya. Karena kita punya satu slogan di gereja ini, no gossip, no comment, hard working. Jadi no gossip, no comment, hard working. Artinya tidak ada lagi gosip, tidak ada lagi kritik-kritik, komentar-komentar yang negatif, tetapi kita kerja keras. Itulah saudara yang perlu kita kerjakan pada suasana Natal ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih memberkati kami semua bahwa kami adalah bagian dari berkat itu. Sehingga kami tidak menimbulkan pertengkaran, keonaran, kerugian. Tetapi kami memberikan berkat dan damai dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Ketika engkau ada pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, biarlah hari ini kuasa Tuhan melepaskan, memberkati, menyertai engkau, dan biarlah berkat Tuhan turun padamu, sehingga kita dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Demikian kau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar damai ini turun kepadamu, sehingga engkau mengalami satu sukacita. Dan itulah kemudian Tuhan memberkati, menyembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.